Halo guys, selamat datang di channel saya. By the way, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah buku yang berjudul The 7 Habits of Highly Effective Teens by Sean Covey. Dan ini adalah penampakan bukunya. Buku ini sangat menarik sekali untuk dibaca, karena Sean Covey ini memberikan bahasa-bahasa yang emang remaja banget gitu dalam bukunya. Yang meskipun terdapat gitu kata-kata yang agak kasar gitu ya, tetapi sang penulis dengan hebatnya mengubah kata-kata tersebut sehingga terdengar tidak kasar. Nah, setelah saya membaca buku ini juga, saya lebih terbantu gitu tentunya. Terus, kalau misalnya kalian belum tahu, sebelum buku ini keluar itu ada buku yang berjudul The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. Dan ini adalah penampakan bukunya. Dan ternyata Stephen Covey ini adalah ayahnya dari Sean Covey. Ayahnya seorang penulis, anaknya seorang penulis. Seperti kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, untuk buku ini sendiri dikhususkan untuk umum. Sedangkan buku yang ini dikhususkan untuk para remaja. Dan kebetulan karena saya juga masih remaja, jadi saya akan membahas seputar kebiasaan-kebiasaan yang ada di buku The 7 Habits of Highly Effective Teens by Sean Covey. So, jangan kemana-mana, pantengin terus video ini. Get it when I get back. Oke guys, pasti sebelumnya kalian bertanya-tanya kan, ini tuh buku tentang apa sih gitu kan? Nah, jadi buku ini tuh adalah buku yang membahas bagaimana remaja bisa menjadi lebih mandiri dan efektif dengan mengikuti 7 kebiasaan dasar. Nah, kebiasaannya itu dimulai dari bagaimana kita bersikap proaktif dalam setiap aspek kehidupan, hingga merencanakan dan memprioritaskan kehidupan dan tanggung jawab sehari-hari. Terus apa aja sih 7 kebiasaan itu? Oke, kebiasaan yang pertama. Kebiasaan yang pertama itu adalah menjadi proaktif atau be proactive. Proaktif itu apa sih? Jadi, proaktif itu adalah orang yang bisa bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan mereka akan berpikir sebelum bertindak. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa mengendalikan segala yang terjadi kepada mereka, tetapi mereka bisa mengendalikan reaksi mereka. Adapun kebalikan dari proaktif, yaitu reaktif. Reaktif itu adalah orang yang tidak bisa mengambil peluang yang ada, tidak sadar akan tanggung jawabnya, dan suka menyalahkan orang lain. Jadi, inti dari kebiasaan yang pertama itu adalah kita harus memiliki sikap bertanggung jawab terhadap suatu hal, dan jangan terus-menerus menyalahkan orang lain jika terjadi sesuatu yang kurang menyenangkan kepada kita. Oke, lanjut ke kebiasaan yang kedua. Kebiasaan yang kedua. Kebiasaan yang kedua itu adalah merujuk pada tujuan akhir, atau begin with the end in mind. Lalu apa sih yang dimaksud dengan merujuk pada tujuan akhir? Nah, kita semua di sini pasti mempunyai mimpi atau tujuan yang ingin kita capai dalam kehidupan kita. Tapi jika kita ingin mencapai tujuan dan mimpi itu, tentunya kita harus berusaha dan juga bekerja keras. Dan juga tidak lupa untuk menentukan misi-misi apa yang harus dilakukan kita agar kita bisa mencapai mimpi dan tujuan tersebut. Maka dari itu, sang penulis atau Sean Covey menuliskan beberapa kiat-kiat atau kunci untuk menetapkan sasaran. Kunci yang pertama, yaitu meluangkan waktu untuk mengejar sasaran kita. Kunci yang kedua, menuliskan impian atau sasaran kita. Kunci yang ketiga, melaksanakan dengan bekerja keras. Kunci yang keempat,
menggunakan kesempatan dengan tepat yang ada di depan mata kita. Dan kunci yang kelima, mengikat atau menjaga hubungan dengan orang lain. Jadi inti dari kebiasaan yang kedua ini adalah kita harus menetapkan sasaran untuk mencapai tujuan akhir kita. Sekarang lanjut ke kebiasaan yang ketiga. Oke, sekarang kebiasaan yang ketiga. Kebiasaan yang ketiga itu adalah mendahulukan yang utama atau put first, think first. Maksudnya apa sih mendahulukan yang utama itu? Jadi maksudnya kita harus mendahulukan atau memprioritaskan mana yang lebih penting dan mana yang bisa kita kerjakan nantinya. Sehingga kita dapat mencapai impian kita dan juga tujuan akhir kita dengan waktu yang lebih efisien dan juga lebih teratur. Lanjut ke kebiasaan yang keempat. Oke, sekarang kebiasaan yang keempat. Kebiasaan yang keempat itu adalah berpikir menang atau menang. Atau biasa juga disebut dengan win-win solution. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan berpikir menang atau menang itu? Maksudnya adalah kita harus berpikir secara keseluruhan saat akan menyelesaikan suatu masalah. Tapi terkadang hal ini sulit untuk dilakukan karena ada beberapa faktor penghambat. Seperti misalnya, jika kedua belah pihak dan salah satunya ada yang merasa egois dan ingin menang sendiri. Nah, sebenarnya dalam menyelesaikan masalah itu tidak hanya satu pemenangnya. Tetapi kita harus mencari solusi agar bisa menguntungkan kedua belah pihak tersebut. Yaitu dengan cara memberikan pemahaman kepada orang lain atau si pihak yang egois ini dan ingin menang sendiri ini bahwa berpikir menang atau menang itu adalah solusi terbaik dan juga berjangka panjang dibandingkan hanya satu pemenangnya. Sehingga jika kita berpikir menang atau menang, maka kita akan sukses bersama-sama dan juga akan menang bersama-sama. Seperti itu. Lanjut ke kebiasaan yang kelima. Oke guys, sekarang kebiasaan yang kelima. Sempurna. Nah, kebiasaan yang kelima itu adalah berusaha untuk memahami terlebih dahulu, baru dipahami. Atau seek first to understand, then to be understood. Kita sebagai remaja tentunya masih mempunyai sikap yang masih labil. Sehingga terkadang kita suka keliru dalam memahami atau salah paham dengan orang lain. Sebenarnya hal ini tuh masih wajar. Tapi terkadang kita terlalu mempertahankan ego kita sendiri. Seharusnya, sebelum kita berusaha untuk mempertahankan ego kita sendiri, alangkah baiknya kita harus memahami atau mengerti sudut pandang orang lain. Dan setelah kita memahami atau mengerti sudut pandang orang lain, maka mereka pun akan mengerti dan memahami sudut pandang kita sendiri. Sehingga, segala kesalahpahaman akan diselesaikan dengan baik. Dan tidak ada kesalahpahaman di antara aku, kau, dan dia. Asik. Sekarang lanjut ke kebiasaan yang ke-6. Oke guys, sekarang kebiasaan yang ke-6. Nah, kebiasaan yang ke-6 itu adalah mewujudkan sinergi atau synergize. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan sinergi itu? Intinya, sinergi itu akan tercapai jika dua orang atau lebih saling bekerja sama untuk menciptakan solusi yang lebih baik ketimbang jika dilakukan oleh sendirian. Bukannya jalanmu atau jalan saya, melainkan jalan yang lebih baik atau jalan yang lebih tinggi. Nah, dalam bersinergi itu, semua orang harus kompak dan saling menghargai dalam bekerja sama, sehingga semua pekerjaan bisa berjalan dengan cepat dan juga lancar. Sehingga dalam mewujudkan sinergi itu akan lebih cepat dan juga lebih efisien. Jadi intinya, kebiasaan yang ke-6 ini kita harus memiliki sikap bekerja keras dan juga gotong royong. Lanjut ke kebiasaan yang ke-7. Oke guys, sekarang kebiasaan yang ke-7. Nah, kebiasaan yang ke-7 itu adalah asahlah gergajimu atau sharpen the saw. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan asahlah gergajimu? Apakah kita harus mengasah gergaji yang ada di rumah? Tentu saja tidak. Maksud dari asahlah gergajimu itu adalah kita harus bisa menyeimbangkan antara beraktivitas dan juga waktu beristirahat kita. Nah, dalam buku ini Sean Covey menjelaskan ada 4 dimensi kehidupan untuk menyeimbangkan kehidupan kita. Yang pertama, tubuh, yaitu dimensi fisik. Artinya, kita harus rajin berolahraga, makan yang teratur, tidur yang cukup, dan juga rileks tentunya. Yang kedua, otak, yaitu dimensi mental. Artinya, kita harus membaca, menulis,
dan juga belajar keterampilan baru. Yang ketiga, hati, yaitu dimensi emosional. Artinya kita harus menjaga hubungan-hubungan dengan orang lain. Kita juga harus bermain dan juga kita harus tertawa agar kita lebih bahagia tentunya. Dan yang keempat itu adalah jiwa, yaitu dimensi rohaniah. Artinya kita harus merenung, menulis jurnal, berdoa, dan juga menyimak media yang berkualitas agar kehidupan kita juga semakin berkualitas. Lalu, apa sih tujuan dari dimensi kehidupan tersebut? Nah, tujuan dari dimensi kehidupan tersebut adalah untuk membentuk sebuah pola baik demi mendukung hasil kerja dan produktivitas kita dalam jangka yang panjang, sehingga kehidupan kita menjadi lebih seimbang dan juga lebih teratur tentunya. Nah guys, itu tadi 7 kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakukan agar menjadi remaja yang lebih efektif tentunya. So guys, buat kalian para remaja-remaja, saya sarankan untuk membaca buku The 7 Habits of Highly Effective Teens ini karena isi dari buku ini dapat membantu permasalahan-permasalahan yang kalian alami. Dan juga dalam buku ini dapat membantu kalian untuk menjadi remaja yang lebih efektif dalam kehidupan. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk komen, like, and subscribe. Bye-bye.